Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini fikih. Kita akan masuk di hadis nomor 35. Setelah kita melalui hadis 34, yaitu hadis dari Maimunah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, yang menerangkan tentang cara Rasulullah mandi besar atau mandi junub. Yang keterangan beliau itu berbeda dengan apa yang diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah juga. Dari kedua hadis tersebut sama-sama sahih, maka kaidahnya sebagaimana diterangkan oleh Syekh kemarin, apabila kita mendapati dua dalil yang sahih atau lebih yang menjelaskan satu amalan yaitu mandi, maka bisa diamalkan keduanya, tidak ditinggalkan salah satunya. Itu supaya, kata beliau, min tamamil mutaba'ah, untuk lebih menyempurnakan namanya mutaba'ah. Mutaba'ah itu ikut, ya, ngeplek persis dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW. Itu diantara faidah para ulama fikih membawa semua dalil-dalil yang sahih. Dan bukan hanya dalam perkara mandi saja. Seperti doa iftitah, itu juga ada macam-macam. Doa ruku', doa sujud. Nah, maka tadi kaidahnya diamalkan, tidak ada yang ditinggalkan, diamalkan semuanya. Sebelum kita lanjut di hadis 35, sedikit saya sampaikan pengantar untuk lebih ayat ini agar kita lebih berusaha atau semakin berusaha untuk mencocoki Rasulullah di dalam beragama. Karena beliau itu contoh, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh ada pada kalian pada Rasulullah itu contoh yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi siapa yang menginginkan bertemu Allah dengan selamat, wal yaumal akhirati, dan ingin masuk di alam akhirat, mulai di alam kubur, di padang mahsyar, neraka, selamat. Dengan cara apa? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di hadis ini, di ayat ini surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini juga mendorong agar kita benar-benar berusaha menghadap Allah itu selamat nanti dengan cara mencontoh Rasulullah SAW. Karena beliau adalah yang hamba terbenar, hamba terbaik, yang sudah direkomendasi bahkan diperintah oleh Allah untuk mencontoh beliau. Di antaranya ayat ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Kul, katakan Muhammad, atau sampaikan Muhammad pada umatmu,
In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu, maka Allah, ini buahnya ya. Maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, atau buah kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurun rahim. Kecintaan Allah ini merupakan keadaan terbaik. Setiap orang, bahkan Yahudi dan Nasrani, mengaku cinta kepada Allah, mengaku anak-anak Allah, dan mengaku orang-orang yang dicintai Allah, dan mereka mengaku cinta kepada Allah. Orang kafir yang oleh Allah diancam kekal di neraka, meyakini dirinya, mengaku dirinya cinta kepada Allah, dan mengaku dirinya dicintai Allah. Nahnu abna'uhu wa ahibba'uh, kata mereka. Di surah Al-Imran apa ya? Aku ini, kata Yahudi dan Nasrani, anak-anaknya Allah dan kecintaan Allah. Orang-orang yang dicintai Allah. Bahkan setiap Muslim menginginkan menjadi hamba yang dicintai Allah. Saking banyaknya manusia yang mengaku, makhluk yang mengaku cinta kepada Allah, maka Allah turunkan ayat ini. Ayat ini disebut para ulama tafsir dengan ayat mihnah, ayat ujian, untuk menguji orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Maka Allah turunkan ayat ini. Wahadhil ayatu, ayat ini, fiha wujubu mahabbatillah. Ayat ini menerangkan wajibnya mencintai Allah. Artinya setiap kita itu wajib cinta kepada Allah. Sehingga ayat ini mendorong kita, kalau memang belum ada kecintaan kepada Allah, diupayakan munculnya cinta kepada Allah. Dari mana munculnya cinta kepada Allah? Siapa orang yang cinta kepada Allah? Hanyalah cinta yang benar, tapi ya, bukan hanya pengakuan. Kalau pengakuan tadi, orang-orang paling kafir pun mengaku cinta kepada Allah, mengaku dicintai Allah. Orang yang cinta kepada Allah itu, yang ada di hatinya kecintaan kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang mengenal Allah. Yang mengerti, mengenal Allah Azza wa Jalla, yang bahasa Arabnya disebut ma'rifatullah. Sehingga tidak ada pelajaran terpenting di dunia ini selain mempelajari Allah. Kenapa? Karena akan memunculkan cintanya kepada Allah. Maka kalau muncul cintanya kepada Allah, dia akan berusaha menjadi hamba yang dicintai Allah dalam segala keadaannya. Dan kecintaan kepada Allah itu merupakan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, buah dari ilmu tentang Allah. Yang kalau orang itu mencintai Allah, dia benar-benar taat kepada Allah, ridho kepada Allah, maka buahnya Allah akan mencintainya. Kalau Allah mencintai hamba, Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, aku mencintai fulan. Disebut namanya. Semoga Allah mencintai diri-diri kita semua. Fa'ahbibhu, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril mencintai orang itu. Orang yang dicintai Allah. Kemudian malaikat Jibril mengabari seluruh penduduk langit, para malaikat dikabari bahwa Allah mencintai fulan. Maka penduduk langit pun mencintainya.
Kemudian oleh Allah SWT dijadikan orang yang dicintai Allah, dicintai malaikat itu diterima oleh penduduk bumi, dicintai penduduk bumi. Kalau sudah dicintai Allah, Allah yang akan membimbing, memberi taufik kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Di antara tanda orang yang dicintai Allah itu adalah ketenangan, kebahagiaan. Yang oleh Rasulullah SAW dikatakan, Salasun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang ada padanya 3 perkara itu, dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu ketenangan hati, kebahagiaan hidup. Nah, bahagia hidupnya. Yang disebut dengan apa? Hayatan thayyibatan, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Siapa orang yang merasakan kehidupan yang baik? Orang yang hidupnya itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Kata Rasul, kapan orang itu merasakan bahagia, tenang? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama kata Rasul, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai dari selain keduanya. Cuma masalahnya kebanyakan perkara yang Allah cintai, ya, banyak perkara-perkara yang Allah cintai itu ternyata nggak disukai oleh manusia, oleh nafsu manusia. Maka itu diuji di situ. Benar tidaknya orang itu cinta kepada Allah. Berperang misalnya, itu suruh perang. Enak-enak tidur, dingin-dingin suruh bangun. Suruh sholat, suruh puasa. Nah, suruh sedekah, suruh zakat. Kebanyakan perkara-perkara yang paling bahkan yang paling dicintai Allah, nah, paling tidak disukai oleh nafsu diantaranya perang tadi, surat Al-Baqarah ayat 100. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Ada kalanya kalian itu membenci sesuatu padahal itu kebaikan. Banyak kebaikan yang dibenci oleh manusia. Jadi ayat ini menerangkan apa? Wajibnya orang itu mencintai Allah. Dari itu kita latih diri kita bagaimana cinta kepada Allah. Tentu kalau sudah cinta kepada Allah, cinta orang tersebut mengikuti kecintaan Allah. Artinya apa-apa yang Allah cintai itu yang harus kita cintai. Apa-apa yang tidak Allah cintai harus kita benci. Cinta dan benci mengikuti cinta dan bencinya Allah Azza wa Jalla. Nah, bukan oh ini gak enak, itu nafsunya. Nah, bahkan demikian yang difahami oleh salaf. Bahkan mereka meyakini mereka lebih mencintai perkara yang tidak enak pada dirinya. Contoh perkataan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Sahabat itu ya. Beliau mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina. Kefakiran itu lebih aku sukai, lebih aku cintai. Karena kalau kekayaan, hidup enak, ya semua orang. Kafirnya ya, mukminnya ya semua suka. Wong itu nafsu. Tapi kalau fakir, siapa yang cinta? Nah, kalau penduduk negeri itu, saya seluruh rakyatnya misalnya Pak Prabowo bilang, hadis tadi dibacakan. Sesungguhnya Allah lebih
perkataan Abu Dzar diamalkan. Nggak perlu sibuk-sibuk urusan membahas masalah ekonomi, mengentas kemiskinan, ya. Program mengentas kemiskinan. Perlu nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena rakyatnya lebih menyukai kemiskinan. Wasakomu, kata beliau, as-sakom, sakit, ahabbu ilayya minas sihhati, lebih aku sukai daripada sehat. Sakit lebih disukai daripada sehat. Akhirnya padahal sakit itu takdir tidak baik. Demikian juga Sa'id bin Waqqas, beliau adalah seorang sahabat. Beliau buta. Tapi kelebihan beliau ini makbul, doanya itu makbul. Apa makbul? Diterima. Banyak orang datang minta doa ini, minta doa ini. Doa kepada Allah dikabulkan. Tapi buta. Kemudian ada anak muda tanya, ya Imam, engkau kan buta, kenapa enggak minta kepada Allah agar disembuhkan saja? Biar bisa lihat alam, keindahan alam. Apa kata dia? Mengatakan, apa yang Allah takdirkan kepadaku itu berarti sesuatu yang Allah sukai, yang Allah cintai padaku. Kecintaan Allah pada diriku lebih aku sukai daripada mataku. Artinya apa? Aku lebih memilih aku ini dicintai Allah daripada sekedar mataku. Ada juga Sulaiman bin Husain, Imran bin Husain. Beliau sakit parah. Tidurnya cuma telentang, nggak bisa miring, nggak bisa duduk, apalagi berdiri. Itu tahunan. Sampai sama keluarganya dibuatkan jalan keluar pembuangan itu dari belakang, tanpa harus bergerak. Kemudian ada Imam Mutarrif mengunjungi beliau, melihat itu nangis. Haru, nggak tega. Sama Imran, kenapa nangis? Saya enggak tega melihat nasibmu, penderitaanmu. Kata Imran, jangan nangis. Apa yang Allah takdirkan pada diriku, lebih aku sukai daripada diriku sendiri. Ya, meyakini bahwa apapun yang dialami merupakan pilihan Allah Azza wa Jalla. Kita cuma nggak ada apa-apanya ya. Keluarnya sudah nggak karuan kemana-mana ya. Mengeluhkan apa? Mengeluhkan takdir yang tidak enak dari Allah kepada makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk lebih bisa memudahkan kita mengupayakan diri kita, bagaimana kita mencintai Allah. Kita lihat makna cinta kepada Allah itu apa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membawa definisi atau arti cinta dari imam-imam sebelumnya. Beliau katakan, ini kitab Madarijus Salikin. Madarij itu tahapan perjalanan hati menuju Allah. Namanya Madarijus Salikin. Ini di bab mahabbah. Setelah beliau mengutip 29 ulama yang menjelaskan tentang makna cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu apa? Ya. Ternyata banyak definisinya. Mencapai berapa ini? 30. Kata beliau, as-salasun, arti cinta kepada Allah, arti mahabbah yang ke-30, huwa min ajma'i ma qila fiha,
Kata Imam Ibnul Qayyim, yang ke-30 ini merupakan arti cinta kepada Allah yang paling mencakup, paling baik, mencakup yang ke-29 tadi. Kayaknya kita nggak perlu ya lihat yang 29. Panjang, padahal kita mau bahas fikih ini. Qala Abu Bakrin Al-Kattani, kata Ibnul Qayyim, telah berkata Abu Bakar Al-Kattani rahimahullah, jarat mas'alatun fil mahabbah di Makkah. Terjadi permasalahan atau pembahasan tentang cinta kepada Allah di Mekah. A'azzallah. Ayyamal musim pada musim haji. Fatakallama suyuhu fiha, maka para ulama syekh-syekh dari penjuru dunia membahas tentang mahabbah tadi. Membahas tentang cinta kepada Allah. Wa kana al-Junaidu asgharuha sinnan. Di sana di antara yang kumpul itu jamaah ulama-ulama itu ada namanya Junaid. Beliau ini usianya paling muda. Faqalu, maka ulama-ulama syekh-syekh itu mengatakan kepada Junaid, bahwa sini ma indaka ya Iraqi. Apa menurutmu, apa yang ada pada dirimu tentang arti cinta kepada Allah, wahai Iraqi? Ini Junaid ini orang mana? Irak, orang Irak. Fa'atraqa ra'sahu, maka Junaid menundukkan kepalanya. Wadama'at ainahu, dan mengalir air matanya. Apa ini namanya? Haru ya. Saya cuma ditanya seperti itu. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, Junaid ini ya. Abdun zahibun an nafsihi. Cinta kepada Allah itu ada hamba yang pergi. Zahib itu orang yang pergi dari nafsunya. Coba. Pergi dari nafsunya, dia sudah tinggalkan urusan nafsu. Nah, demikian juga nanti kalau kita bahas tentang ridho, karena ini bab mahabbah. Di bab ridho juga ini, orang itu bisa ridho sampai menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah kalau dia melepaskan diri pergi dari nafsunya. Kalau sudah seperti itu, nanti hamba itu diridhoi dan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa sudah tenang. Kapan tenang? Kalau berpisah dengan apa itu? Nafsu. Tapi kan tidak gampang. Nah, satu orang yang cinta kepada Allah itu, kata beliau, kata Junaid, orang yang pergi dari nafsunya. Muttasilun bidzikri rabbihi, bersambung dengan zikru rabbihi. Zikir kepada Allah itu kondisi terbaik. Karena zikir ini tanda orang yang cinta. Karena tanda orang cinta itu akan banyak zikir. Apa zikir? Ingat. Ya. Ukuran cinta itu dari sering menyebut. Nah, biasanya idolanya itu yang banyak disebut. Kenapa kok sedikit-sedikit kamu nyebut dia, si dia, si dia? Ya karena dia cinta. Itu sudah tabiat. Artinya tanda orang yang cinta kepada Rabb, kepada Allah akan selalu membasahi lidahnya dengan apa? Zikrullah. Ini kondisi terbaik, ibadah terbaik bahkan. Bahkan sholat pun oleh Allah diperintahkan manusia itu sholat untuk apa? Zikrullah. Innani anallah. Sesungguhnya saya ini Allah. Fa'akimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk apa? Berzikir kepadaku, untuk ingat aku. Tapi kenyataannya begitu takbir, hilang. Gak zikir lagi. Malah ngikuti kemauan nafsunya kemana. Nah, kejujurannya kurang atau terlalu banyak memori-memori nafsu.
Nah, sampai ada seorang sahabat yang mengatakan pada Rasul, ya Rasul, Islam ini banyak sekali ajarannya, berat. Ajarkan kami yang ringkes, nah, tapi berbobot. Kata Rasul SAW, basahi lisanmu dengan zikrullah. Kata para ulama, maka zikrullah itu bisa mengalahkan ibadah terbaik tadi, jihad, sholat, ya. Artinya apa? Ibadah apapun, syariat amalan apapun dalam Islam itu nilainya tergantung dari apa? Zikirnya. Ya. Kayak sholat tadi tergantung dari zikrullahnya. Satu pergi dari nafsunya, dua bersambung dengan zikrullah. Qaimun bi'ada'i hukukihi. Dia berdiri menunaikan hak-hak Allah. Apa itu hak Allah? Diibadahi. Sibuk dengan ibadah kepada Allah. Nazirun ilaihi, dia di dalam beribadah itu nazir, melihat Allah. Biqalbihi, dengan hatinya. Ini ibadah terbaik. Nah, melihat Allah dengan hatinya. Apa bisa? Bisa. Karena Rasul SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ahraqa qalbahu anwaru haibatihi. Orang yang cinta kepada Allah itu orang yang membakar hatinya dengan cahaya kebesaran Allah. Jadi Allah itu bercahaya. Sampai disebutkan dalam hadis, kalau sampai dibuka hijab penghalang di makhluk, maka akan terbakar seluruh makhluk. Kenapa tidak terbakar? Karena ada hijab. Wasofa surbuhu min ka'si wuddihi. Bersih minumannya yang diminum oleh hatinya, bersih dari hatinya. Gelas kaksun itu bersih. Dia minum dari gelas yang bersih. Gelas kaksuwutihi itu gelas kecintaannya. Wang kasafalahul jabbaru min astari ghaibihi. Dia tersingkap. Nah, tersingkap untuk Allah yang Maha Agung dari penutup gaibnya. Artinya dia dalam segala keadaannya selalu merasa dilihat oleh Allah dan melihat Allah. Sehingga dia tidak akan sempat untuk macam-macam, ya, melakukan perkara yang dimurkai, yang dibenci. Karena ingkasafa itu tersingkap. Fa in takallama fabillah, kalau dia bicara karena Allah. Dan bicara dengan pembicaraan yang diridhoi oleh Allah. Wa in nataqa fa'anillah, kalau dia menyampaikan dari Allah. Wa in taharraka, kalau dia bergerak, fa bi amrillah, bergeraknya karena perintah Allah. Wa in sakana, kalau dia diam, fa ma Allah, diamnya bersama Allah. Ini diamnya siapa ini? Orang yang cinta kepada Allah, ya. Ojo geraknya, diamnya mulutnya, bicaranya, semua dicocokkan kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Fa huwa billah walillah wa ma'allah. Dia karena dari Allah, bersama Allah, dari Allah, karena Allah dan bersama Allah. Kata Al-Imamul Qayyim, fabakas syuyuhu. Maka para ulama, para syekh tadi nangis. Haru dengan apa? Definisi yang disampaikan oleh siapa nih? Junaid.
Wa qalu dan mereka mengatakan ma ala hadza mazidun. Penjelasan Zaid ini sudah enggak perlu lagi tambahan. Jabbarakallahu ya tajul arifin. Jabbaro itu artinya semoga Allah mengagungkan engkau, membesarkan engkau. Ya tajul arifin, wahai mahkota al-arifin. Siapa arifin? Oh, itu teman saya Ustaz. Oh, itu arifin ini julukan orang-orang yang bijak. Nah, maka yang terpenting bagi kita, amalan terpenting adalah bagaimana kita mengupayakan munculnya rasa cinta kepada Allah. Ada 10 sebabnya. Nah, saya baca satu saja. Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bit tadabburi wat tafahumi, tapi baca Al-Qurannya supaya muncul kecintaannya dengan apa? Tadabbur dan tafahum. Difahami maknanya. Kembali lagi, permasalahan yang ada pada diri kita nggak bisa bahasa Arab. Ya. Itu kekurangan ya. Kekurangan pada diri kita itu nggak bisa bahasa Arab. Wa ma uridu bihi, dan apa yang dimaksudkan dari yang dibaca. Kalau nggak ngerti, dia baca sampai hatam setiap bulan, malam Jumat Legi. Dia baca sampai hatam, tapi nggak ngerti yang dibaca, ya tidak akan muncul apa? Cinta tadi. Nah, padahal maunya baca supaya muncul kecintaannya. Katadaburil kitabil ladzi yahfaduhul abdu wa yasrahu. Sehingga seperti orang baca kitab kemudian diterangkan maksudnya atau tafsirnya atau syarahnya. Liyatafahuma murada sahibihi. Supaya paham apa yang dimaukan oleh penulisnya, oleh pemilik kitabnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu baru muncul. Nah, maka itu saya mengingatkan bapak-bapak untuk memulai bahasa Arab. Insya Allah pertengahan Agustus kita akan mulai. Dalam rangka ini, apa tidak penting gini ya? Apa itu? Kondisi terbaik manusia. Kita kembali ke surat Al-Maidah tadi, Ali Imran. Tentang apa tadi? Ayat ini menerangkan wajibnya Muslim mencintai Allah. Apa cinta kepada Allah tadi? Cinta kepada Allah itu ya orang yang pergi dari nafsunya dan seterusnya tadi. Wa alamatuha, tanda orang yang cinta kepada Allah. Wa natijatuha, dan buahnya apa hasilnya. Wa samaratuha, dan buahnya. Ini ya. Ayat ini menerangkan tentang wajibnya cinta kepada Allah, tanda orang yang cinta kepada Allah, hasil orang yang cinta kepada Allah, dan buah orang yang cinta kepada Allah. Faqala qul in kuntum tuhibbunallah. Maka Allah mengatakan, katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ai idda'aitum, jika kalian mengaku hadhil martabatal aliyata, kalian mengaku berada di posisi terbaik, tertinggi. Jadi posisi terbaik memang apa? Cinta kepada Allah tadi. Dan juga yang dicintai oleh Allah. Nah, itu orang yang diridhoi seperti yang Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 100. Waradbatul lati laisa fawqaha radbatan. Dan tidak ada lagi tingkatan yang di atasnya. Tingkatan tertinggi itu orang dicintai Allah dan mencintai Allah. Di dalam surat Al-Taubah yang sudah sering kita baca,
As-sabiqunal awwaluna, orang-orang terdahulu, orang-orang pertama dari generasi dahulu, minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum, apa kata Allah, radhiyallahu anhum, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, radhiyallahu anhum. Apa artinya? Allah ridho pada mereka, waradu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Nah, wahai orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku posisi dengan kondisi terbaik, tertinggi, fala yakfi fiha mujarradud da'awa. Maka pengakuan saja, sekedar pengakuan tidak cukup. Bala buddha minasidki fiha, bahkan harus dituntut orang yang mengaku cinta pada Allah, dituntut kejujurannya. Nah, wa alamatus sidqi, tanda orang yang jujur mengaku cinta kepada Allah, apa? Ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adalah apa? Ittiba. Apa ittiba? Ngikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara apa? Fi jami'i ahwalihi, dalam segala keadaannya. Tadi di perkataan Junaid tadi, seluruh keadaannya. Nah, keadaan kita semuanya, mulai tidur, bangun tidur, kerja, dan semuanya, ittiba, ngikuti Rasul. Ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, perilakunya, suluknya, semua ittiba kepada Rasul. Kalau ittiba kepada Rasul dengan ikhlas karena Allah, itu tanda orang itu apa? Jujur di dalam pengakuannya. Fi aqwalihi, demikian juga ucapannya, mencocoki teladannya Rasulullah, wa af'alihi, perbuatannya. Fi usuliddin, dalam perkara agama. Kalau disebut perkara agama berarti tadi urusan dunia pun ya. Ada contoh dari Rasulullah sebagaimana ayat tadi. Nah, fi usuliddin, dalam dasar-dasar agama, wa furu'ihi, maupun cabang-cabangnya. Fi dzahiri, baik secara zahir mencontoh Rasul, wal batini, maupun batin. Nah, sampai urusan pakaian, aku tak beli jubah. Kenapa Rasul pakai jubah? Aku pingin nyuntuh Rasul, ittiba, ta'assi. Nah itu ada plus, walaupun tidak pakai jubah pun nggak apa-apa selama bukan yang dilarang, ya. Boleh-boleh saja, tapi dengan ittiba ada nilai plusnya. Kenapa kamu pakai jubah? Aku senang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famanittaba ar-rasula, barang siapa yang mengikuti Rasul, ittiba kepada Rasul, dalla ala sidqi da'wahu, itu menunjukkan barang siapa yang mengikuti Rasul, ittiba pada Rasul, itu menunjukkan jujurnya pengakuannya, apa itu? Mahabbatullah. Nah, tanda orang cinta kepada Allah mengikuti Rasul. Muslimin sedikit-sedikit nambah, dirubah-rubah, dikurang-kurangi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan mesti dasarnya demi cinta kita kepada Allah, ya. Mewujudkan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu dengan ittiba. Wa ahabbahu Allahu wa ghafara lahu dzambah. Ini buah dari pengakuan. Buah dari pengakuan, kalau jujur, pertama tandanya orang itu mengikuti Rasul, yang kedua buahnya dicintai oleh Allah. Yang ketiga apa? Wa ghufira lahu dzambuhu.
terakhir diampuni dosa-dosanya. Dan di ayatnya tadi Allah katakan wallahu ghafurun rahimun. Ghafur itu pengampunan dosa-dosa, pembersihan kesalahan-kesalahan. Rahim itu rahmah. Orang pun bisa masuk surga itu kalau dirahmati Allah. Warahimahu akan dirahmati oleh Allah. Wasaddadahu dan akan ditepatkan. Rasulullah pernah menasihati Ali bin Abi Thalib, saddidu wa qaribu. Saddidu itu artinya sadat itu tepat. Kalau orang manah itu tepat di titik tengahnya itu sadat. Tapi kalau qarib itu di sekitarannya. Maka Rasul menasihati kita semua saddidu wa qaribu. Tepatkan dan dekatkan. Kalau nggak bisa tepat itu apa? Dekat. Jadi gimana caranya? Ya harus ngaji memang. Ya. Kan tadi yang diikuti Rasul apanya? Segala keadaannya, semua keadaannya, ucapannya, perbuatannya, ibadahnya, agamanya. Ya kalau nggak ngaji ya nggak bisa. Nah, kalau cuma ngaku saja itu nggak apa hanya fi jami'i harakatihi, dirahmati oleh Allah, diberi taufik, diberi hidayah dan ditepatkan oleh Allah, menunjukkan bahwa manusia itu nggak bisa apa-apa, nggak punya daya, la haula wala quwata illa billah. Kalau orang itu tepat, ikhlas karena Allah dan tepat di dalam melaksanakan agama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu semata-mata apa? Taufik, rahmah, fadlun dari Allah Azza wa Jal. Sehingga keyakinan ini akan menutup yang namanya ujub. Ya, apa ujub? Bangga diri. Karena saya, kalau bukan saya, di kampung ini yang ngikuti sunnah itu saya tok. Karena saya ini cerdas. Itu malah rusak seperti itu. Nah, maka kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang merahmati dan menempatkan fi jami'i harakatihi, pada seluruh gerakannya, duduknya dicintai Allah, duduknya diridhai Allah, wasakanatihi, apa gerakannya, perbuatannya, tingkahnya, matanya, telinganya dicintai oleh Allah. Wasakanatihi dan diamnya. Diamnya dicintai Allah. Allah akan tanamkan pada makhluk itu cinta pada orang tersebut. Kalau orang itu dicintai Allah ya. Namanya cinta, muncul cintaannya itu muncul cirinya orang cinta itu ingin selalu ketemu. Ya. Kangen, bahasa kita kangen. Terus banyak nyebut. Yang kedua, yang ketiga itu kalau berpisah itu gelisah ya. Nah, kalau sudah Allah yang paling dicintai, begitu dengar azan sudah senang. Rasulullah sendiri kalau sudah tiba malam, beliau gembira. Hatinya mulai bersemi, senang. Kenapa? Karena sebentar lagi akan berdiri. Membaca ayat-ayat Allah, bermunajat dengan Allah Azza wa Jal, berduaan manusia pada tidur. Bahasa kita itu apa? Munajat itu. Cengkrama dengan Allah Azza wa Jal dengan membaca ayat-ayatnya. Padahal satu ayat itu sudah memunculkan Robi. Apa Robi? Robi itu semi, kecintaan. Bersemi hatinya dengan Al-Quran. Hanya Rasul mengajarkan doa, waj'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikan ya Allah Al-Quran ini semi di hatiku, penyemi rabi, bersemi di hatiku. Tapi nggak bisa bersemi kalau nggak ngerti apa maknanya. Nah Rasul kan pasti beliau ukuran kebenaran ya. Jadi dia asik sampai bengkak pun sampai mudorot pada fisiknya, beliau
nggak peduli, tidak sedih. Nah, wa man lam yattabi'ir rasula, maka barang siapa yang tadi ya, ini buah dari kejujuran di dalam mencintai Allah. Satu, ittiba. Kedua, akan dicintai oleh Allah. Ketiga, diampuni dosa-dosanya. Kemudian dirahmati oleh Allah. Kemudian ditepatkan oleh Allah pada seluruh gerakan dan diamnya. Nah, kalau lebih panjang bahasanya ada hadis namanya hadis wali. Ingat ya, hadis wali. Yang hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan apa yang aku wajibkan kepadaku. Kemudian menambah dengan apa? Sunnah-sunnah. Maka kalau mereka terus berusaha meningkatkan kecintaan, meningkatkan amalan untuk mencapai kecintaan, maka ketika dia menjalankan yang diwajibkan, dia sudah mendapatkan kecintaan Allah. Tapi kemudian ditambah lagi dengan sunnah, menunjukkan dia ingin memperoleh kecintaan di atas kecintaan. Sehingga apa kata Rasulullah? Maka fabiya ida yamsi, kalau dia berjalan maka akulah yang berjalan. Kalau dia menggerakkan tangannya, akulah yang ketika tangannya bergerak. Semua di bawah taufik Allah Azza wa Jalla. Wa man lam yattabi'ir rasula, barang siapa yang tidak mengikuti Rasul, falaisa muhibban lillahi ta'ala. Walaupun semua yang 72 golongan, ahlus syubuhat, ya, ahli di dalam merubah-rubah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pun ngaku cinta kepada Allah. Nah, mereka bikin majelis zikir, bikin acara zikir-zikir. Kan zikir itu ngingat Allah namanya. Tapi caranya bukan ittiba. Nah, maka itu bukan orang yang cinta kepada Allah. Li'anna mahabbatahu lillah tujibu lahu ittiba'u rasulihi. Karena orang yang cinta kepada Allah itu mengharuskan orangnya mengikuti Rasul atas perintah dari Allah tadi. Dan Allah mengancam dalam banyak ayatnya orang yang berani keluar dari ittiba, merubah-rubah, nambah-nambah ajaran Rasul, disebut oleh Allah bermaksiat kepada Rasul. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Ya. Barang siapa maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam khalidina fiha abada. Nah, apa artinya? Kekal di dalamnya selama-lamanya. Gara-gara fama lam yujad dzalika, maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak ada kejujuran tadi, tanda-tanda tadi tidak ada, dalla ala adamiha, itu menunjukkan bahwa kecintaannya itu enggak ada. Walaupun cuma sampai beluk ngomongnya, itu enggak benar. Enggak ada. Wa annahu kadzibun, dia itu kadzib. Apa kadzib? Dusta. Apanya dusta? Yang mengaku cinta kepada Allah, in idda'aha, sekalipun dia mengaku cinta kepada Allah. Ma'annaha ala takdiri wujudiha ghairu nafi'atin biduni surutiha. Walaupun dia sudah merasa, sudah mengikuti, tapi itu pengakuan-pengakuan tidak akan manfaat tanpa menjalani syarat-syaratnya. Apa syaratnya tadi? Ittiba. Satu syaratnya ya.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku. Nah itu syarat. Wa bihadhil ayati, maka dengan ayat ini yuzan, maka dengan ayat ini timbanglah jami'ul khalqi, seluruh makhluk. Seluruh orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah ditimbang dengan apa? Ayat ini. Yang amalannya sampean tidak ada pada Rasul. Tidak diterima oleh Allah, tidak mendekatkan kepada Allah, bahkan itu bukan orang yang cinta kepada Allah. Fa'ala hasbi hadzihim min ittiba'ir Rasul, maka tergantung sejauh mana orang itu ittiba kepada Rasul. Untuk mewujudkan ittiba kita memang butuh ilmu tadi. Yakunu imanuhum wa hubbuhum lillah. Nah, semakin tinggi iman kita, semakin ittiba, dan sebaliknya, semakin ittiba semakin menunjukkan tingginya orang tersebut dan semakin menunjukkan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pengantar, ini tadi surat Ali Imran 31 ini pengantar agar kita di dalam amaliyah, karena kita sedang membahas tentang amaliyah mandi besar, ya. Ada dua caranya, dari Maimunah dan dari Aisyah. Sebisa-bisanya kita itu ngeplak. Coba Mas Johar, kalau dari Aisyah gimana cara mandinya? Dari dulu, dari Maimunah. Kalau dari Maimunah, mencuci kedua tangan, terus yang kedua mencuci kemaluan. Nah, 3, gitu, masuk kepala. Belum. Apa? Enggak. Nah itu kan, enggak hafal, belum hafal. Berkumur dan menghirup air ke hidung. Setelah enggak, ya sudah, itu aja hadis Maimunah kayak gitu. Setelah itu apa? Setelah berkumur dan menghirup ke hidung, bukan mengusap. Kalau mengusap itu dalam wudu. Menuangkan air ke kepala 3 kali. Setelah itu, tadi setelah berkumur dan menghirup air ke hidung apa? Membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Setelah itu, membasuh kedua tangan. Setelah itu, menuang 3 kali. Terus mandi. Tuh. Bisa diulang, Andi. Sewajah, menuangkan air di atas kepala 3 kali. Setelah itu mandi. Ya, itu dari cara yang disampaikan oleh Maimunah. Kalau dari Aisyah, Pak Gun, ingat Pak Gun, kayaknya dicuadet api dulu. Di waos maos maun. Kok kula Aisyah. Nek jenengan kula mboten tanglet. Aisyah pripun? Pertama, kok kula malih. Pertama mencuci tangan, kedua tangan. Kedua, berwudu. Ketiga, nyela-nyelai kepala sampai basah. Setelah itu disiram kepalanya 3 kali. Setelah itu mandi. Kalau di Maimunah tadi basuh kedua kakinya di mana? Selesai mandi, ya. Nah, diingat-ingat, jangan pengamalannya jangan balik-balik, campur-campur, ya. Supaya tadi pas dengan apa yang dicontohkan. Sekarang kita hadis 35. An Abdillah ibni Umar, dari Abdullah bin Umar. Ini putranya Umar, ya. Anna Umar ibnul Khattab, bahwa Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma, qala, beliau radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ya Rasulullah. Beliau tanya, wahai Rasulullah, ayar kudu ahaduna wa huwa junubun.
Apakah di antara kami boleh tidur dalam kondisi junub? Qala na'am, Rasul mengatakan iya. Idza tawaddoa, kalau berwudu, di antara kalian berwudu, falyarkud, maka tidurlah. Nah, jadi hadis ini menerangkan tentang hukum orang junub tidur kondisi belum berwudu. Orang junub belum berwudu tidur. Bagaimana hukumnya? Waqtalafal ulama'u fi hadhil mas'alah. Dalam masalah ini ulama khilaf. Masalah apa? Orang junub tidur belum berwudu. Minhum man qala, di antara ulama ada yang mengatakan bi hurmatin naumi, mengatakan haramnya tidur. Min ghairi wudu'in alal junubi, orang yang junub haram tidur kalau tidak berwudu lebih dahulu. Wa minhum, ulama lain mengatakan bi jawazihi, boleh apa? Boleh tidur walaupun tidak berwudu. Wastadallu bi hadisi Aisyah, yang mengatakan boleh ini berdasarkan hadis Aisyah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu, beliau tidur wa huwa junubun, dalam kondisi junub. Min ghairi an yamassa ma'an. Kata Aisyah, Rasulullah tidur dalam kondisi junub tanpa menyentuh air. Wa hadza yadullu 'alal jawazi. Di sini menunjukkan bolehnya orang junub tidur tanpa berwudu dulu. Wa minhum man qala, yang ketiga ada ulama mengatakan bil karahah, hukumnya makruh. Wa huwa al-qaulul wasat, ini pendapat yang tengah. Wa huwa al-madhhabul masyhur anil Imam Ahmad. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Fa in tasala fal ghuslu akmal. Tapi kalau bisa mandi dulu sebelum tidur itu paling sempurna. Wa hadzal qaulu, pendapat ini huwa as-sahihu war-rajihu. Ini pendapat yang benar dan rajih. Wa idza jama'a ar-rajulu imra'atahu, apabila seorang mengumpuli istrinya, hal yaghtasilu mubasyaratan, apakah harus mandi langsung? Am yajuzu, apakah boleh an yantadhira, ditunda? Gongkoai. Al jawabu al afdal an yaghtasila mubasyaratan. Yang afdal mandi langsung. Kayak gini-gini kan mungkin berat ya. Nah itu loh, ajaran Allah itu banyak enggak disukai nafsu. Yang afdal itu li'anhu ja'a fil hadis, karena telah tersebutkan dalam hadis annal malaikata, bahwa malaikat la yadkhulu baitan fihi junubun. Malaikat itu tidak masuk rumah yang di dalamnya ada orang junub. Nah, dilihat hadisnya. Akhrajahu Ahmad, dari sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa aidan idza baqiya junuban fasawfa yamtana'u min qiraatil Qur'an. Maka kalau junub dia juga enggak bisa baca Quran. Fa hadza la syakka hirman, nunda-nunda sehingga dia terluput dari pahala membaca Al-Qur'an. Fal afdal, maka yang afdal al-mubadarah. Apa mubadarah? Bersegera. Wasabaqa, dan telah berlalu annal insan, bahwa manusia la yarkutu wa huwa junubun hatta yatawaddau. Faedah hadis, jawazus su'al amma yustahi minhu bilafdis sari. Hadis ini menerangkan boleh orang bertanya dengan lafaz yang terus terang.
ya, perkataan Umar ini terus terang. Apakah orang junub boleh tidur? Karena junub itu perkara yang malu disampaikan. Di antaranya Abu Abu Hurairah ya, ketemu Rasul nyelinap hilang. Tuh kemana tadi kok lihat? Saya junub, Rasul merasa nggak pantas duduk sama Rasul SAW. Yang kedua, hadis ini menerangkan bahwa orang junub tidak boleh tidur kecuali wudhu. Wadzalika min ajli an yanama ala ihdat taharataini. Dalam rangka supaya orang itu tidur sudah melaksanakan salah satu dari dua toharoh. Wudhu itu masih terangkat hadas kecilnya, tapi hadas wasunnatu al-wudu al-kamilu qablan naum. Sehingga sunnahnya wudu secara sempurna sebelum tidur. Kama aja fi dzalika fil haditsil Bara bin Azib. Disebutkan di sana fa idza kana alaihi janabatun, kalau dia junub falyanam, maka tidurlah ala ihdat taharataini, dengan wudu lebih atau melakukan dua taharah lebih dahulu atau salah satu dari dua taharah, imal ghuslu mandi atau wudu. Nah, yang ketiga man'ul junub minan naum bila wudu. Hadis ini menerangkan tidak bolehnya atau tadi apa? Makruh ya. Makruhnya orang yang junub tidur. Berdasarkan hadis, idza tawadda ahadukum falyarqud, kalau kalian wudu tidurlah. Walam huna lil ibaha. Lam di sini itu menunjukkan boleh. Walaupun bentuknya perintah. Nanti insya Allah ini pelajaran kita siang ini apa nih? Hadis ke 35 menerangkan hukum orang yang junub tidurnya bagaimana. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga ini semakin mengantarkan kita untuk ittiba kepada Rasulullah SAW sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah juga membersihkan dosa-dosa kita, hati-hati kita dari noda-nodanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.